Halo, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Dan seperti biasa, hari ini aku mau update ratingku per tadi malam ya. Per tanggal 2 Februari. Sekarang tanggal 2 Maret, 2 Maret 2025 dan sekarang sudah tanggal 3 Maret 2025. Sementara juga nanti bakalan aku sampaikan juga order yang aku dapat hari kemarin. Terus satu hal yang kemarin di video sebelumnya mau aku bahas, cuman aku pending dulu. Kali ini nanti akan kita bahas juga. Oke, langsung saja kita ke rating dulu. Ratingku per tadi malam bolo. Cek filter dulu ya yang di sini. Alhamdulillah, filter masih delivery, baik food shop dan food good. Masih 4 ya bolo. Kemudian cek layanan, status akunku masih terhubung, belum prioritas ditingkatkan. Kemudian kita cek rating bola. Rating per tanggal 2 Maret 2025 di angka 0,98 per 98 orderan. Angka tertinggi rating maksim setauku yang tertinggi terbagus adalah di angka 0,99 per 100. Itu angka tertinggi. Ya, bukan berarti angka tergacor loh bolo ya. Ini mesti diingat juga bahwasannya gacor dan tidak itu kalau menurutku selama sekitar 2,5 bulan ini aku mainan ini itu bukan semata-mata rating harus 99 per 100 bolo. Tidak harus seperti itu. Ini menurutku. Jadi ini subjektif ya. Dan ini berdasarkan pengalamanku selama ini. Karena faktanya yang aku alami tidak seperti itu. Nah, kemudian selesai menurut tugas otomatis, aku sudah alhamdulillah masih bertahan di angka 73 dengan akun terhubung, angka 73 boleh. Dan diselesaikan jam sibuk di angka 39. Kemudian rata-rata order di 2,65. Order prioritas yang diselesaikan, ini biasanya order yang ada tanda bintangnya boleh, ada 44. Komentar positif turun 1 ya, menjadi 11, kemarin 12. Kemudian parameter negatif masih di penolakan tugas otomatis 2. Jadi PTO itu nilainya 1,5 bolo. Kalau 2 berarti 3 nilainya. Itu penyebabnya kenapa rating menjadi 98 per 98. Padahal sebelumnya itu kalau bolo-bolo melihat videoku sebelumnya itu ratingku pernah di angka 99 per 100. Turun ke 99 per 99 itu kena PTO 1. Kemudian terakhir ini menjadi 98 per 98 karena tambah 1 PTO lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan bahas yang kemarin tentang yang belum aku bahas ya. Aku skip. Nanti aja deh di video berikutnya. Nah, jadi begini bolo. Beberapa hari yang lalu itu ada orderan dari ini dulu. Order terselesaikan ya. Kemarin itu aku dapat ini mulainya di sini 32 ini hari sebelumnya mulai sini 1. Nah, 1 2 3 4 ini di cancel. Nah, cancel ini juga pengalaman buat bolo-bolo yang masih baru ya, masih baru jadi kang ojeknya Maxim. Jadi kang ojeknya motornya Maxim itu kalau ada hal seperti ini, misalnya alamat penjemputan jelas, tapi alamat tujuan tidak jelas, kalau pengalamanku biasanya aku tanya dulu, kakak mau kemana gitu kan. Nah ini kita buktikan ya contoh tindakanku ya. Nah ini seperti ini, pesan pelanggan. Nah ini, halo kakak mau kemana gitu kan. Nah kemudian mungkin selang 30 detik atau 1 menit itu si customer jawab, maaf kepencet order, saya ulang kayak gitu kan. Dia mau order car boleh. Jadi kalau misalnya ada pembatalan seperti ini, ya biasa saja, jangan heran gitu kan. Maksudnya jangan emosi, jangan wah
dapat satu orderan aja di cancel gitu kan. Nah kita kan nggak tahu si customer ini sebenarnya mau order apa gitu loh. Jangan-jangan dia mau order car karena cuacanya kemarin gerimis hujan bolong. Nah itu kan kita nggak bisa dong semerta-merta langsung marah-marah atau ngumpat atau kesel gitu kan. Wah mau dapat orderan nggak jadi deh, dibatalkan gitu kan. Nah reasonnya, alasannya kan jelas, si customer itu mau eh, keliru order, mau order car malah order bike gitu kan. Sementara titik tujuan pun di sini belum jelas. Kalau aku lebih baik dibatalkan sebelum kita bergerak menuju titik penjemputan, karena kita tidak rugi bensin, tidak buang waktu bolo gitu loh. Itu kalau kalau versiku ya, pengalamanku selama ini, aku lebih suka di cancel itu sebelum kita jalan, sebelum motor kita keluar dari tempat parkir, ibaratnya seperti itu bolo. Nah kemudian ini terkait bila orderan kita dibatalkan ya bolo ya. Jadi ya jangan heran, jangan kaget gitu kan. Biasa saja gitu kan. Justru malah kita kalau bisa kita tetap baik sama customer tadi ya kan. Aku bilang baik kak, silahkan gitu kan di chat itu kan. Jadi dia sama-sama nyaman gitu loh bolo. Suatu hari pun kalau kita memang rezeki kita dapat orderan dari customer tersebut ya akan ketemu kok gitu kan. Rezeki tak akan kemana gitu. Nah kemudian yang terakhir ini bolo. Terakhir ini orderannya ini juga auto bolo. Jadi kemarin aku dapat 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 yang jadi orderan bolo. 4 ini dan semua auto bolo. Aku tidak nyocol kemarin karena ya seperti itulah. Lagi males. Ya karena memang belum ketemu yang menarik. Yang menarik untuk dicocol maksudnya. Yang menarik untuk ditutul gitu kan bolo. Nah, yang kemarin aku skip adalah tentang ini bolo. Tentang orderan ini dari BRI Ahmad Yani menuju lokasi marker ya, Kebumen provinsi. Ini Kebumen yang sini Kabupaten Semarang ya bolo, bukan Kebumen yang Jawa Tengah tapi kabupaten sendiri gitu loh. Kabupatennya beda bolo. Ini Kabupaten Semarang. Ini juga auto. Nah ini yang terjadi tuh kasusnya begini bolo. Ternyata ini orderan auto, kita buka ya, kita buktikan bahwa ini orderan. Nah ini penugasan otomatis. Nah posisinya itu ternyata di titik penjemputan ini adalah anaknya, yang order ini ibunya, gitu kan. Otomatis yang terjadi kan komunikasi via chat dengan ibunya bolo. Nah posisi waktu itu hujan gerimis dan aku menanyakan tentang apakah si anak ini sudah memakai jas hujan gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan kenyamanan customer itu penting. Ini kalau SOP ku bolo. Jadi kita tanya dulu sudah siap jas hujan belum dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai nanti dia setelah kita jadi kang ojolnya gitu, dia malah pengalamannya nggak bagus gitu kan, kasihan. Ya kita butuh uang gitu kan. Tapi ya kenyamanan bagi penumpang itu penting kalau menurutku sih. Nah kemudian setelah sampai di titik penjemputan itu, aku klik sudah tiba karena faktanya memang sudah tiba di situ bolo. Nah kemudian aku panggil nama anaknya, namanya si ini gitu. Nah begitu sudah ketemu, anaknya masih ngobrol dulu sama temennya, sudah bilang iya gitu, tapi masih ngobrol dulu sama temennya. Nah udah gitu, ibunya ngechat lagi, nah gitu kan, ngechat lagi. Jadi kan fokusnya Kang Ojeknya itu kan beda-beda ya bolo. Ini anaknya kok malah ngobrol ditungguin gitu kan, padahal kita sudah ready. Nah, sementara ibunya juga ngechat gitu kan. Nah kekeliruanku itu kemarin itu setelah anaknya naik gitu kan, anaknya langsung naik, nggak lama kemudian itu kan pas ibunya ngechat itu, anaknya naik ke motor, ayo naik gitu kan. Nah setelah naik gitu, eh, mau lewat mana kan aku tanya gitu, mau jalan cepet apa pelan-pelan karena cuacanya kan habis hujan deras belum, jadi masih gerimis itu. Nah si anaknya tuh mintanya cepet gitu kan. Nah otomatis kan pemikiran kita, waduh mintanya cepet ini, mau lewat mana yang paling cepet, yang paling ini gitu kan. Nah kemudian walhasil
aku lupa memencet mulai jalan bolo gitu kan. Aku lupa memencet mulai jalan gitu. Nah, karena fokus di perjalanan gitu kan, di fokus di perjalanan, otomatis kan aku nggak ngelihat HP. HP memang aku taruh di depan di ini di speedometer bolong. Otomatis kan aku fokusnya ke jalan karena minta cepet bolong gitu. Jadi nggak fokus HP dan aku lupa untuk mengklik mulai jalan gitu loh ya. Karena itulah fokusnya terpecah-pecah bolong. Nah kemudian setelah sampai di Kebumen itu sampai di lokasi itu baru aku sadar gitu kan. Loh, ternyata ini tadi belum tak klik mulai jalan gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu baru aku klik di situ dan aturan mainnya Maxim itu harus 2 menit dulu. 2 menit setelah perjalanan baru boleh baru bisa, bukan boleh ya, baru bisa mengakhiri perjalanan dan untuk mendapatkan order yang baru boleh. Walaupun di tempat itu pun sebenarnya mati suri ya, maksudnya belum tentu ada orderan dari titik itu gitu loh boleh. Nah, kemudian aku tunggu 2 menitan. Setelah 2 menitan itu baru aku selesaikan orderannya gitu kan boleh. Nah, karena aku berpikir apa salahnya untuk feedback gitu kan. Aku feedback ke kantor, maksudnya ke admin kantor yang di aplikasi ini boleh. Nah, di situ setelah dapat jawabannya itu kemarin boleh. Dapat jawabannya itu kemarin ya. Kemarin itu aku. Nah, jawabannya seperti ini boleh. Nah, coba. Di dukungan, kemudian feedback, arsip boleh. Nah, ini. Jadi setelah itu aku feedback ke Maxim gitu kan, ke sesuai di aplikasi ini. Nah, aku bilang, "Selamat sore, Kak. Terkait orderan ini sudah saya eksekusi. Tetapi ketika sampai di titik penjemputan, saya lupa menggeser ke mulai jalan. Mohon dibantu bila kelak ada kesalahan. Terima kasih." Tujuanku tuh bukan apa-apa sih ya. Sebenarnya nggak usah feedback juga nggak apa-apa gitu kan. Biarin aja gitu kan. Cuman aku cuman jaga-jaga gitu kan. Berangkat dari pengalaman kemarin dapat UN dengan kata-kata separah itu kan. Nah, aku berpikir daripada nanti jadinya PBO, pelanggaran berdasarkan order gitu kan. Akhirnya aku coba deh feedback gitu. Nah, setelah itu bolo kemarin tuh dapat respon dari ini admin yang atas namanya Kipli ini. Aku malah baru sadarin namanya Kipli barusan bolo. Tapi kemarin bener-bener aku baca ini langsung gabut bolo. Langsung begini, langsung mikir loh, kok gini ya tanggapannya ya gitu loh. Hah? Jadi tanggapannya seperti ini bolo. Halo, terima kasih telah menulis pesan. Kami sudah memeriksa order yang Anda lampirkan. Bahwa Anda mengubah status sebelum waktunya saat mengerjakan order. Misalnya, tiba terlalu awal, mengetuk mulai jalan terlambat, menyelesaikan pesanan terlambat, ataupun sebaliknya. Silakan akses kembali menu dukungan, pekerjaan dengan aplikasi atau video pelajaran, dan pengetahuan dasar. Di aplikasi taksi driver sebagai panduan sebelum bekerja memenuhi order agar terhindar dari pelanggaran berdasarkan order. Jika Anda tidak melakukan prosedur yang tepat, Anda dapat diberikan sanksi yang sesuai. Nah, aku baca inilah kaget bolo. Serius, kaget. Kok responnya gini ya? Berarti, nah kan? Berarti apa yang aku lakukan itu di mata sistem dinilai tidak benar bolo. Gitu kan? Jadi di mata sistem, ini versi admin Kipli ini yang memberikan tanggapan, itu dinilai salah bolo. Tidak tepat itu kan. Karena versi dia mengetuk tiba terlalu awal.
kemudian mengetuk mulai jalan terlambat gitu kan. Ya kalau mengetuk mulai jalan terlambat itu memang tak akui, tapi kan ada penyebabnya gitu kan. Penyebabnya karena di lapangan itu kan tidak semulus yang kita harapkan. Kalau misalnya di lokasi penjemputan itu si customer sudah ready, langsung siap berangkat. Terus yang order itu memang benar-benar si customer tersebut, itu enggak masalah. Paling masalahnya itu nyari titiknya yang kebetulan agak rumit misalnya. Dan kebetulan ini kan di jalan raya, maksudnya jalan kota ya, Bolo. Jadi sudah jelas oh titiknya di sana. Itu apalagi ibunya sudah chat ngasih anjar-anjar di depan BRI sebelah optik ini gitu kan. Nah, sebenarnya nggak masalah di situ, cuman kesiapan si anak ini tadi yang ternyata yang order ibunya itu kan juga kalau anaknya belum ready, bagaimana coba? Nah, kemudian dinamika yang terjadi kan seperti itu. Ternyata anaknya minta cepet gitu kan, minta jalannya cepet, kenceng gitu kan. Nah, otomatis kita kan fokusnya kan jadi ke arah perjalanan ini nanti gitu loh. Mau kita kan nggak bisa yang penting cepet doang, Bolo. Kita juga sebagai kang ojek yang benar itu tetap memikirkan bagaimana caranya selamat semua gitu loh. Jadi safety number one kalau SOP ku loh ya gitu. Nah, setelah itu jadi yang di sini masalah mulai jalan aku nggak masalah gitu. Tapi masalah mengetuk tiba terlalu awal ini aku malah mak jegagik, Bolo. Mak jegagik dalam arti begini. Loh, padahal aku benar-benar sudah sampai lokasi loh. Sudah sampai titik itu loh. Dan aku baru mengeklik sudah tiba. Masa menurut sistem salah? Gitu kan? Dan akhirnya aku kepoin lagi sesuai perintah si admin Kipli ini, Bolo. Nah, seperti ini. Aku cek nah ini, Bolo. Pekerjaan dengan aplikasi. Pelatihan. Nah, untuk pelatihan seperti ini, Bolo. Kita perhatikan ya, sama-sama kita perhatikan. Tekan auto untuk memperoleh order. Oke. Lalu kita geser. Order ditugaskan jika tidak dikonfirmasi tepat pada waktunya atau dibatalkan, peringkat akan diturunkan. Ini yang perhatikan gambar tulisan order akan dibatalkan dalam 17 detik. Nah, ini yang berkaitan dengan PTO, Bolo. Kemudian semakin tinggi peringkat, semakin banyak order yang masuk. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi, Bolo. Di sini adalah di tab peta akan ditampilkan rute perjalanan. Tekan tindakan dan menu pun akan terbuka. Oke. Nah, kemudian menunya seperti ini. Di sini ada waktu kedatangan bisa diubah, bisa menghubungi pelanggan atau memilih navigator. Nah, kemudian ini penting, Bolo. Jadi terkait dengan jawaban dari admin Kipli tadi, Bolo. Tekan sudah tiba ketika Anda sudah mendekati alamat penjemputan. Pelanggan akan memperoleh pemberitahuan. Sekali lagi, tekan sudah tiba ketika Anda sudah mendekati alamat penjemputan. Berarti posisinya malah sebelum sampai titik penjemputan harus sudah menekan sudah tiba, Bolo. Ya kan? Ini kalau sesuai sistem, sesuai yang dimau sistemnya Maxim loh ya. Tekan sudah tiba ketika Anda sudah mendekati alamat penjemputan. Pelanggan akan memperoleh pemberitahuan. Nah, ini kan SOP-nya Maxim berbeda dengan SOP-ku gitu kan. Tanpa bermaksud menganggap SOP-ku lebih baik loh ya. Tapi kalau kita berkaca dari feedback yang tadi, balasan feedback tadi, bahwa menurut admin Maxim, aku menekan tiba lebih cepat. Lah padahal aku memang tiba di situ lebih cepat. Gitu, Bolo. Masa salah sih? Gitu kan? Nah, kemudian kita lihat lagi. Aktifkan pengukur waktu untuk waktu tunggu gratis. Ini yang seperti kemarin kejadian di kos hijau itu ya. Aku menggunakan waktu ini, setelah ini habis baru
kena cas itu bolo. Nah, ini untuk selanjutnya seperti ini. Nah, untuk mulai jalan dan seterusnya. Nah, ini yang ubah rute bolo. Ubah rute ini aku lakukan untuk perjalanan hari ini. Aku sudah mencobanya dan alhamdulillah berhasil. Mungkin di next video aku akan tayangkan ini tentang pengubahan rute dan ini menghindari dari PBO, pelanggaran berdasarkan order bolo. Nah, kemudian di sini ada juga pilih tempat perhentian ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sudah tiba selesai. Nah, begini seperti ini bolo. Dan seterusnya bisa dipelajari sendiri di aplikasi taksi driver bolo-bolo semua ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian aku cross check juga bolo. Pekerjaan dengan aplikasi video pelajaran. Nah, ini langsung aku koneksikan dengan akunku, dengan akun namanya Rafinasi ini. Dan aku langsung subscribe. Dan pada faktanya bolo, channel taksi driver ini subscribernya cuma 37,6 ribu bolo. Dengan 101 video. Dan kelemahannya lagi secara faktual adalah dia berbahasa Rusia. Tidak bisa ditranslate, gitu kan. Kemarin aku coba translate otomatisnya itu adalah Rusia. Kita tonton ya sedikit ya bolo. Biar bolo-bolo juga paham. Aduh, ada iklannya lagi. Sabar ya bolo. Nah, seperti ini. Ini menggunakan bahasa Rusia bolo. Kita memahaminya kan susah bolo. Nah, nah kan, sangat susah bolo. Jadi ya akhirnya aku malah gabut. Ini maunya gimana sih, maunya sistem ini gitu kan. Seolah-olah sistemnya sudah paling sempurna gitu kan. Dan ini bukan tidak mungkin kalau kita tidak bisa memberi penjelasan yang benar, kita tidak bisa memberi penjelasan faktual yang ini, kita malah bisa kena PBO loh bolo. Pelanggaran berdasarkan order dan nilai PBO itu 3 loh. Itu akan menurunkan rating kita. Gitu kan. Nah, ini. Jadi akhirnya aku gabut, lalu aku ngobrol sama AI gitu kan. Ngobrol sama AI. Nah, di sini bolo ada Gemini AI.
Gitu ya, Bolo. Nah, sementara itu dulu. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa, Bolo.